yaitu berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal. Jamaah sekalian, di dalam Al-Quran banyak sekali ayat yang menjelaskan tentang kewajiban kita untuk berbakti kepada orang tua. Maka di dalam Al-Quran paling tidak ada 3 paket ayat atau 3 paket perintah, yang paket perintah itu harus ditunaikan kedua-duanya. Kalau salah satunya tidak ditunaikan, maka akan menjadi percuma, bahkan sia-sia. Yang pertama yaitu aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikan sholat, tunaikan zakat. Tidak bisa kita sholat saja. Mungkin wonten ingkang tiyang niku sholatnya sregep. Jadi jamaah nggih sregep, sholat sregep. Tapi kalau urusan sedekah, zakat, infak rapati sregep. Jadi ini bermasalah nggih, sholat sregep, sedekah mboten nate. Atau sebaliknya, ada orang niku sing sedekah sregep, infak sregep, ning ora sholat. Niki tambah masalah. Sing paling bermasalah wis ora sholat, ora tau sedekah. Jadi yang pertama aqimus shalah wa atuz zakah. Yang kedua atiullaha wa atiur rasul. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Jadi taat kepada Allah dan taat kepada Rasul tidak bisa dipisahkan. Mboten saged taat kalih Allah tok, gunake Quran tok mboten saged. Sebaliknya juga tidak bisa taat kepada Rasul saja, menggunakan sunnah saja. Dan ketaatan kepada Allah dan Rasul ini tidak bisa dipisahkan. Sebagai contoh misalnya, jadi apa yang diharamkan Rasulullah itu berarti diharamkan oleh Allah. Jadi maaf, kan ada yang memiliki pemahaman sing haram niku namung sing diharamke Allah. Berarti sing haram hanya 4. Hurimat alaikumul maitata waddama walahmal khinjir wa ma uhila li ghairillah. Diharamkan atas kalian, yang pertama napa? Bangkai. Yang kedua darah, yang ketiga lahmal khinjir, daging babi, yang keempat wa ma uhila li ghairillah, apa yang disembelih bukan untuk Allah. Lah dia berkeyakinan sing haram hanya 4 ini. Padahal Allah Subhanahu wa taala beliau juga sudah memerintahkan ya. Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diberikan oleh Rasulullah ambil, wa ma nahakum anhu, dan apa yang kalian dilarang darinya tinggalkan. Berarti kalau ada yang dilarang Rasulullah kok tidak ditinggalkan, itu berarti bermaksiat kepada siapa? Kepada Allah, karena Allah sudah memerintahkan apa yang diberikan Allah ambil, apa yang dilarang oleh Rasulullah tinggalkan, apa yang diharamkan Rasulullah tinggalkan. Yang ketiga, aniskurli wali walidaik. Bersyukurlah kepadaku Allah dan bersyukurlah kepada kedua orang tuamu. Bahkan kaitannya dengan bersyukur kepada orang tua. Jadi Rasulullah SAW dia bersabda, ya, man lam yaskurinas lam yaskurillah. Jadi barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, maka dia tidak bersyukur kepada Allah. Jadi ngapunten nih, ngaji itu harus utuh. Kita tidak bisa misalnya ambil satu ayat saja. Contohnya itu. Sebab ada misalnya nggih, orang dikasih
sesuatu oleh seseorang. Misalnya ditolong. Nah, ketika ditolong itu setelah mendapatkan pertolongan mendel mawon tidak mengucapkan jazakumullah khairan atau matur nuwun atau tengzu atau terima kasih. Lu alasane napa? Nah, di dalam surah Al-Insan kan innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Sesungguhnya kami memberi makan kepada kalian, innama nut'imukum liwajhillah, hanya mengharap ridha Allah. La nuridu minkum, kami tidak menginginkan dari kalian jazaa'a, balasan, wala syukura, dan ucapan terima kasih. Berarti kalau berdasarkan ayat itu, ketika sudah memberi, mboten napa Pak, mboten ngarep-arep diwales dan tidak ngarep-arep ucapan terima kasih. Nah, maka ketika hanya mengamalkan ayat ini, ketika diberi, ditolong, meneng wae. Sebab napa? Kan kamu tidak mengharapkan napa? Balasan dan ucapan terima kasih. Tetapi di lain, jadi kalau hanya satu ayat, Allah menjelaskan di ayat lain, jadi wa idza huyitum bi tahiyatin fahayu bi asana minha aw rudduha. Wa idza huyitum bi tahiyatin fahayu bi asani minha aw ruddu mislaha. Jika kamu diberi penghormatan, maka balaslah penghormatan itu yang lebih baik. Minimal sama. Kemudian tadi Rasulullah SAW itu juga bersabda, barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, dinilai oleh Allah tidak bersyukur kepada Allah. Jadi kalau ditulungi kok meneng wae, itu dianggap napa? Tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka manusia yang paling pantas kita bersyukur niku sinten? Kedua orang tua. Bahkan bagaimanapun keadaan orang tua kita, Allah sudah memberikan panduan. Wa in jahadaka ala antusyrika bi ma laisa laka bi ilmun ma laisa bi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Dan jika kedua orang tuamu memaksamu untuk mempersekutukan Allah, fala tuti'huma. Jadi kalau orang tua maaf belum beriman, memerintahkan kepada kesyirikan, ya jangan ikuti, jangan taati. Kalau orang tua memerintahkan kepada maksiat, ya jangan ikuti, jangan ditaati. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tetap mewajibkan kita wasahibhuma fid dunya ma'rufa, dan tetap bergaulah dengan orang tuamu meskipun tadi belum beriman, masih syirik, belum sholat. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa, kamu tetap harus berbakti, berbuat baik kepada orang tuamu. Maaf, tidak bisa misal alasan belum sholat le kayak kewedan mau mbok belum sholat kok tidak boleh dan lain-lain Jadi 3 tadi atiullaha, atiur rasul, kemudian atiullah, atiur rasul, aqimus shalah wa atuz zakah, kemudian anis kurli wali walidayah. Kemudian berkaitan dengan berbakti kepada orang tua. Di dunia sudah sering dikaji karena wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffi wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wa fid lahumā janaha dzulli minar rahmah wa qur rabbirhamhumā kama rabbayani shaghira. Allah sudah menetapkan alla ta'budu illa iyyah, kamu jangan beribadah kecuali hanya kepadanya Allah. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah dengan kedua orang tuamu. Wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma, jika ketika orang tuamu dua-duanya atau salah satunya sampai lanjut usia, fala taqul lahumā uffin, kamu jangan mengucapkan ya kalau bahasa Jawa niku grundel Pak. Jadi ujian termasuk ujian berat bagi anak adalah
ketika orang tuanya sampai maaf nih lanjut usia sakit agak panjang. Niku ujian berat betul. Dan di situ akan kelihatan mana anak yang berbakti, nopo sing mboten. Kelihatan sekali. Jadi kalau salah satu nopo orang tuanya sepuh sakit dalam waktu lama, niku ketok banget ya. Contoh ngeten ya. Maaf. Misalnya ada orang tua punya 5 anak. Sing papat niku sugih, sing siji mboten pati sugih. Biasanya sing ngrawat wong tua sing papat napa sing setunggal? Sing sugih napa sing melarat? Oh sing melarat. Berarti padha nggih. Niki pundi-pundi sami. Lah sing sugih dong apa? Urunan. Nggih. Sing sugih nguruni cek mending nggih. Jadi misalnya kita sing rapati sugih nggih, merawat orang tua dalam keadaan apa lanjut usia, tiap hari biaya nggih, misalnya meriksake numbaske bubur dan sebagainya. Lah keluarga nggih, anak sing kok Jakarta mungkin setengah sasi mulih nilii, bahkan mungkin enggak nggih setahun bisa nilii, terus pulang ninggali 2 yuta. Niku sing ketok sing 2 yuta napa sing bendina? Kita ini korban ini. Jadi ngopeni wong tua niku bendina ragat ora ketok, sing adoh setahun pisan ninggali 2 yuta 5 yuta ketok. Pun mboten napa-napa niku pun sunahe ngoten niku. Yang diitung akeh sing bendinten apa sing setahun pisan? Ya bendinten mergo ora diitung, Maka apa? Ketika orang tua dalam keadaan lanjut usia itu ujian bagi si anak. Termasuk ya ujian bagi istri atau suami nggih. Maaf. Contoh ngeten. Ya ini pengalaman saja nggih, pengalaman. Kita meruqyah orang tua yang sudah sakit dalam waktu yang lama. Pernah enten ngeten. Maaf nggih, tapi kita enggak sebut namanya nggih. Jadi orang tuanya sakit lama nggih. Lah putune cucunya itu bilang ke ibunya, "Mbak diruqyah pripun, Bu?" Wong dhe tuwa apa? Mosok dhe wong tuwa siji didongake cepet mati. Rumangsane napa, Pak? Ruqyah niku nyepetke mati. Aku jek seneng ngopeni mbae, jek pengin. Lah dikabulke kali Gusti Allah. Ngopeni wong tuwa, ngopeni mbae, dikeki wektu rada suwe. Akhire ngresula. Wau kan matur ngendika nggih, aku pengen ngopeni mbae. Barang dikabulke karo Gusti Allah, ngopenine rada suwe. Niku terus napa? Le. Kayak kula kemutan nggih. Jadi Ramadan kemarin menjelang Idul Fitri. Saya ditelepon, "Pak, mbae kan ndongakne. Niki anak putu nglumpuk kabeh. Didongakne pripun? Buke pun ikhlas. Pun ikhlas napa? Pun ikhlas napa? Nah, akhirnya sambil buka bersama, tapi bagus nih, insya Allah bagus. Jadi buka bersama, anak cucu dikumpulkan, setelah buka mendoakan baik. Alhamdulillah paginya diberi kemudahan. Diberi kemudahan oleh Allah. Bahkan maaf nggih ada nggih di daerah Tawangmangu nggih. Maaf, itu sakit sudah. Maaf nggih kalau tidur niku lasar-lasar ngoten nggih. Kenapa muter-muter? Saya diminta ruqyah, kemudian saya bilang, "Saya ruqyah, kalau Mbak niki punya cekelan maksimal 21 hari setelah diruqyah. Insya Allah Allah memberi kemudahan." Lah kok anak niku ngomong ngeten, "Dipercepat mboten saged to, Pak." Ya Allah, lah memangnya kula niku malaikat saged nentokke sesuk kapan? Nggih mboten saged, nggih niku antara napa? Sehari napa sampai 21 hari. Niki anake. Enten suamine nggih, Mbah Kakung pun sakit, wong mboten purun dahar, mboten purun nunjuk nggih. Lagi dangu lah pinten-pinten nggih. Nah niki kan ruqyah, saya ruqyah. Ya saya jelaskan juga sama. Kalau Mbah Kakung niki punya
cepengan insya Allah maksimal 21 hari. Mboten kedangan to Pak. Sami nggih, sing setunggal wau napa? Ora iso dipercepat. Sing kedua napa? Mboten kedangan. Ngenteni 21 dina niku napa? Kedangan. Niki napa? Istrinya. Jadi memang ujian luar biasa nggih ketika napa? Orang tua dalam keadaan sakit. Maka beruntunglah yang sabar, yang sabar. Jadi ketika orang tua kita masih hidup, kita terbagi menjadi 3. 1, ada yang sudah berbakti. 2, ora pati berbakti. Yang ketiga, belum berbakti. Maka ketika kedua orang tua atau salah satu orang tua kita sudah meninggal, yang ketika orang tuanya masih hidup dia berbakti, itu harus dilanjutkan. Sing kurang berbakti ditingkatkan, yang belum berbakti Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan untuk kafaroh gantinya ketika dulu orang tuanya masih hidup. Itu berbakti. Jadi jangan sampai maaf ya, ketika orang tuanya sudah meninggal dulu belum berbakti malah ora berbakti sisan wong wis renek. Atau sebaliknya ya, ada yang ketika masih hidup berbaktinya luar biasa, tetapi ketika sudah meninggal tidak berbakti. Karena bisa jadi karena salah memahami. Wong yen wis mati ora iso nyambung. Nah ini ilmunya yang salah. Maka bagi kita yang orang tuanya sudah meninggal, ada beberapa yang bisa kita lakukan untuk berbakti kepada orang tua. Yang pertama, mendoakan dan memohonkan ampun untuk kedua orang tua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Innar rajula la turfa'u darajatuhu fil jannati fayaqulu anna li hadza fayuqalu bi istighfari waladaka laka." Rawahu Ibnu Majah. Jadi ada seorang orang tua seseorang ketika di surga niku derajatnya dinaikkan oleh Allah. Jadi tingkat surganya niku dinaikkan. Yang seharusnya dia tingkat 1 dinaikkan menjadi tingkat 2. Kaget ya. Maaf. Jadi kan enten sing amale niku minim banget. Niku biasanya yen mboten pati pede mlebu surga, bahasane pripun? Jadi amale kurang, ya beramal ning kurang, mboten pede mlebu surga. Biasanya bahasa yang terlontar dari mulutnya pripun? Aku ning trite surgae wis matur nuwun. Jadi ning tritis wis matur nuwun. Lah memang surga enten tritise. Intine pokoke mlebu surga mbuh kelas pira niku sudah napa? Alhamdulillah wis ora gayuh napa? Sing dhuwur-dhuwur lah, pokoke mlebu surga niku pun ayem banget. Nah ini ada yang kalau dari amalnya itu hanya tingkat 1, ternyata oleh Allah dinaikkan ke tingkat 2. Dia kaget nih. Anna lihada, apa ini? Kok saya bisa naik tingkat? Maka dikatakan fayuqalu, maka dikatakan kepadanya bi istighfari, dengan istighfar. Hal itu disebabkan istighfar anakmu untukmu. Jadi Bapak Ibu sekalian, setelah selesai sholat, ampun kesumpen apa? Nyuwun ke pangapunten kalih kedua orang tua. Kalau saya pribadi ya boleh jenengan contoh, boleh tidak. Kalau saya berdoa di harian setelah sholat itu mesti 1, sholawat dulu mesti karena salah satu wasilah doa itu dengan sholawat. Setelah sholawat bertobat kepada Allah. Rabbana dzolamna anfusana, atau ya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin, dan seterusnya. Pokoknya bertobat dulu. Setelah bertobat, doa yang pertama sebelum yang lain-lain, doa kepada orang tua. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau saya minimal 3 kali. Jadi yang lain-lain sekali, untuk orang tua 3 kali. Setelah itu doa untuk keluarga. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
Kemudian doa kebaikan dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, kalau sudah itu silahkan, tapi jangan lupa berdoa mendoakan kaum muslimin. Jadi doa itu jangan hanya untuk diri dan keluarga, tetapi juga mendoakan saudara muslimin. Misalnya Allahumma ansuril muslimina fi Palestina dan seterusnya, atau Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat dan seterusnya. Jadi jangan lupa mendoakan juga sinten kaum muslimin. Kemudian setelah itu monggo mau doa kepentingan yang mendadak silahkan. Jadi yang pertama mendoakan kedua orang tua atau orang tua yang sudah meninggal. Kemudian yang kedua melunasi hutang orang tua, menunaikan nadar dan wasiat. Jadi Bapak Ibu sekalian, Rasulullah SAW itu ketika akan mensolatkan jenazah, niku yang ditanya di hutang nopo ora. Jadi tanya ke sahabat, ini punya hutang atau enggak? Mboten tanglet iki solat ora. Sebab napa kok mboten tanglet solat ora? Mesti solat wong sahabat nggih. Wong sahabat mesti solat. Ning sakniki dari sekitar 200 juta wong Islam teng Indonesia, sing sholat berapa persen? Hanya 37%. Berarti sing swidak telu ora sholat. Mula sok-sok ya tekok. Ya, contoh gini, maaf ya. Kemarin tetangga saya ada kasus, maaf dulu non muslim, terus nggak aktif di nikah, dapat muslimah ya. Ya berarti nikahnya dengan cara Islam. Berarti ketika nikah cara Islam dia masuk Islam. Kan syahadat nggih. Kan mesti ketika mau nikah kan disuruh syahadat. Berarti dia masuk Islam. Tetapi selama masuk Islam belas mboten teng masjid, mboten salat. Tapi kalau ada acara kurban itu membantu. Tapi nggak pernah salat. Nah, kemudian kita dapat informasi meninggal. Saya pulang ke Kartosuro ya saya tanya, Mas niki ketika hidup sholat mboten impun. Berarti mboten apa? Mboten derek nyolake. Tetapi kalau Rasulullah nggak pernah tanya sholat atau enggak, sebab napa? Mesti sahabat mesti sholat. Maka yang ditanya napa? Ndhe utang apa ora. Maka ketika punya hutang, apakah ada harta yang untuk melunasinya? Enggak ada ya Rasulullah. Apakah ada yang menjamin? Tidak ada yang berani menjamin. Maka Rasulullah tidak mau menyolatkan. Sedangkan sahabat disuruh menyolatkan. Nah ini akhirnya jadi fikih. Maaf, orang yang terkenal ngemplang, pirsa ngemplang Pak. Berarti nang dindi terkenal. Wah, utang karo kae ra disaur, utang karo kae ra disaur, mung disauri tok. Mriki enten mboten, ra tau nyaur mung disauri. Jadi disauri niku dijak waduh. Lah nggih, nyauri kalih nesu terus dijak padu dianggap lunas. Lah niku terkenal ngoten niku. Maka sanksi sosialnya ketika mati itu tokoh ya kiainya atau ustadznya tidak menyolatkan. Sing nyolatke masyarakat umum. Tapi yang saat ini mboten, pokoke mati Islam disolatke, kiai ini nyolatke napa? Kaum muslimin nyolatkan. Tetapi kalau Rasulullah tidak, kalau punya hutang belum disaur, beliau napa? Tidak mau nyolatkan. Bahkan pernah ketika beliau akan menyolatkan ya, jenazah ini kulitnya panas karena masih punya hutang 2 dinar. Kemudian ada sahabat yang bukan keluarganya, ya Rasulullah saya yang akan melunasi. Fal ana barodajatahu, sekarang kulitnya sudah dingin. Maka sebenarnya sebelum dimakamkan sebisa mungkin hutang itu pun rampung. Maka bagaimana kok bisa rampung? Kalau kita ngamalkan ayatnya Allah ya, ayat terpanjang di dalam Al-Qur'an niku ayat napa? Utang. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh wal yaktub katibum bainakum bil adl dan seterusnya, panjang banget ya. Itu termasuk diujikan ketika saya dulu di tahfidz, salah satu ujiannya ya ayat itu karena terpanjang ya. Hei orang-orang yang beriman, kalau kamu berniaga dengan sistem hutang,
catet. Maka Islam itu tertib, utangnya dicatet nggih, di utang si fulan sekian, si fulan sekian, si fulan sekian. Terus ditempatkan di tempat yang strategis nggih. Teng ruang makan dicentelke ngoten nggih. Jadi kalau mau makan ra sida di utang, oh lemes ra sida nggih. Lah kalau itu ganggu ditaruh di napa? Di bawah bantal. Ketika maaf meninggal ndak usah diumumke, oh utang si fulan sekian, utang si fulan, utang si fulan dilunasi. Maka pernah ya ada kejadian ulama meninggal ada lipatan kertas tertulis tidak boleh dibaca kecuali nyebut ulama lain. Maka surat ini diberikan. Ketika dibuka isinya napa? Daftar utang. Nah, kiai sijine ngerti, walah aku kon nyaur. Mboten nyauri le, aku kon nyaur sehingga dilunasi. Niki saged jenengan contoh nggih. Ning sing jenengan tulis ampun jeneng kula. Wong kula nulis jeneng kula kabeh, kula ndadak nyauri. Ya nyaur tak purun nggih. Yen nyaur lah niku nggih. Jadi napa? Segera melunasi hutang. Kalau punya nadar ditunaikan, kalau punya wasiat juga ditunaikan. Selama nadar dan wasiat itu tidak bertentangan dengan syariat Islam. Kemudian yang ketiga, bersedekah atas nama orang tua yang sudah meninggal. Jadi ya Rasulullah, inna umi, duh Rasulullah, ibu kula niku sedo. Wa ana ghaib, saya tidak bisa hadir pas ibu saya itu meninggal, nggih. Apakah ibuku mendapatkan pahala kalau aku bersedekah atas nama ibuku? Rasulullah menjawab, na'am, iya. Telas batune. Jadi bersedekah atas nama orang tua yang sudah meninggal. Kita contohkan ya. Di masa tentu ada kuaya raya. Meskipun belum sampai warisan. Kalau warisan kan sudah meninggal ya, berarti hibah. Kaya salah satu anaknya itu sudah meninggal. Maka ketika hibah itu ibunya berpesan, adimu sing mati bagiono wakafno atas nama adimu. Kinten-kinten yen teng mriki enten keluarga ngoten niku di sing pun sedo diparingi mboten, Pak? Kinten-kinten ketika ibunya berpesan sing wis mati bagiono. Niku dadi geger mboten? Wong sing uripe dipatekke jomneh wis mati cek kon bagei. Alhamdulillah karena anaknya nggih. Berarti pendidikan pembinaan agama anaknya itu bagus ditunaikan. Adiknya yang sudah meninggal dan warisan itu miliaran ya, karena kaya nggih. Hibahnya itu miliaran. Diwakafkan atas nama sinten? Adiknya. Dan ketika nggih pembagian warisan disepakati, misalnya dipotong 10 juta dikumpulke terus disedekahke atas nama wong tua. Jadi misalnya tinggalannya 1 miliar nggih. Anak limo kan 200 juta nggih, dipotong 10 juta dikelumpukke kan pinten? 50 yuta. Disedekahke atas nama wong tua. Kinten-kinten ngoten niki mriki jalan mboten? Pun nate mboten. Misalnya pembagian warisan anak-anake sepakat dipotong 5 juta napa 10 juta dikelumpukke terus sedekah atas nama wong tua. Ketoke dereng. Pokoke dum-duman iku wis sing mati ora ora diumani, memang mboten diumani, wis mati kok ndadak cek dieling-eling pun. Maka kalau anak soleh bisa berbakti nggih, pembagian warisan atau kita sedekah misalnya 100.000 nggih, bismillah yang 50 untuk saya, 50 untuk orang tua. Atau maaf nih, ini cerdas sekali nggih. Kiai Kudus itu wakaf tanah ke Muhammadiyah. Ini Kiai Nahdien nggih. Jadi sekian hektar diwakafkan ke Muhammadiyah, suruh bangun rumah sakit. Karena kurang luas, maka ditambahi sama Muhammadiyah. Jadi sekian hektar. Ketika sudah selesai, maka pihak yang wakaf tadi minta tolong diberi nama. Jadi kalau murni Muhammadiyah kan rumah sakit PKU Muhammadiyah. Niki mboten. Rumah sakit Hajah ibunya disebut PKU Muhammadiyah. Niki cerdas.
dia dapat pahala sedekah dan pahala birrul walidain. Jadi napa? Bersedekah atas nama orang tua. Kemudian yang keempat, menghajikan atau mengumrohkan orang tua. Jadi kalau menghajikan itu memang ada syarat, orang yang menghajikan orang tuanya atau orang yang sudah meninggal itu dengan syarat dia sudah pernah berhaji. Kalau belum berhaji tidak boleh, tetapi kalau umroh boleh. Maka dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Nabi SAW pernah mendengar seseorang mengucapkan, labbaika an Subrumah, aku memenuhi panggilanmu ya Allah atas nama Subrumah. Nabi SAW lantas berkata, siapa Subrumah? Yang menjawab, Subrumah adalah saudaraku yang sudah meninggal. Nabi SAW bertanya, apakah engkau sudah berhaji? Engkau sudah berhaji untuk dirimu? Yang menjawab, belum. Nabi SAW menjawab, berhajilah dulu untuk dirimu, baru berhaji atas nama Subrumah. Jadi kalau menghajikan orang yang sudah meninggal, itu dirinya sudah haji sebelumnya. Kemudian yang kelima, menyambung silaturahim dengan kerabat orang tuanya. Maaf ya. Saya pernah ada teman ya, Kartosura itu kalau Idul Fitri itu nggak pernah mudik. Mudik nih dalam Klaten. Saya tanya, "Lho Pak, jenengan kok mboten mudik?" Lah mudik ajeng niliki sinten? Wong Pak mboke wis ra enek. Lho napa mboten gadah napa? Pakde, bude, bule, tangga nggih. Dan ini luar biasa nggih. Maaf, ini bukan pamer nggih. Jadi saya pernah ketika Idul Fitri itu saya silaturahim ya, ke tempat bude. Lah yang saudara asli niku Pak D. Dan bude ini bude sambung, yang bude dulu sudah meninggal terus nikah lagi ya. Lah ketika Idul Fitri silaturahim niku nangis nih. Tekok. Lho enten apa Mbok D kok nangis nih? Tak kira kowe wis gak gelem rene. Lho enten apa? Sing sedulurmu kan Pak D-mu jare. Aku dudu sedulurmu. Lha sinten Mbok D sing napa? Sing ngendika ngoten niku. Bule juga gitu. Jadi Pak Le itu juga sudah meninggal ketika Idul Fitri saya napa silaturahim niku nggih nangis. Sama nggih. Lho enten apa bule kok tak kira kowe wis gak gelem rene. Sing sedulurmu Pak Lekmu. Jadi termasuk berbakti dengan orang tua yang sudah meninggal adalah napa? Menyambung silaturahim dengan kerabat orang tua. Maka Rasulullah SAW beliau bersabda, "Anna abarul baro," sesungguhnya sebaik-baik berbakti menyambung hubungan dengan keluarga dari kenalan baik ayahnya. Jadi sesungguhnya sebaik-baik berbakti seseorang yaitu menyambung hubungan dengan keluarga ayahnya. Hadis riwayat Muslim. Kemudian barang siapa yang ingin menyambung ayahnya di kuburannya, maka hendaknya ia menyambung teman-teman ayahnya dahulu waktu hidupnya. Riwayat Ibnu Hibban dengan sanad yang sahih. Kemudian yang keenam, meneruskan kebaikan yang dirintis oleh orang tua. Jadi kebiasaan baik orang tua niku kedah napa? Dilanjutkan. Kalau orang tuanya suka sedekah ketika sudah meninggal, dilanjutkan apa? Sedekahnya. Kalau orang tua suka baca Quran, ketika orang tua sudah meninggal, anaknya melanjutkan baca Quran. Pokoknya semua kebaikan yang dulu ditunaikan orang tua dilanjutkan oleh anaknya, itu sebagai apa? Bentuk berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal. Kemudian yang terakhir, nah ini bejo banget nih, orang tua yang kagungan putra kok soleh. Wah ini luar biasa. Sebab setiap anak niku ketika melakukan amal soleh, otomatis orang tua mendapat pahala, baik diniatkan untuk orang tua napa mboten. Jadi Allah berfirman di dalam surah An-Najm 39, wa alaisa lil insani lama sa'a, dan seseorang tidak mendapatkan kecuali hasil usahanya. Tapi maaf, ini dalil umum nggih, karena ada yang memakai dalil ini untuk berkeyakinan kalau sudah mati ya ndak bisa usaha, berarti putus. Ini dalil umum. Karena ada dalil-dalil lain dari Allah, dari Al-Qur'an, dari Sunnah bahwa orang yang meninggal itu masih bisa mendapatkan manfaat. Maka di sini Rasulullah SAW beliau bersabda, sesungguhnya sebaik-baik makanan yang kalian makan adalah makanan dari hasil kalian usahakan. Sesungguhnya anak-anak merupakan bagian dari
usaha kalian. Hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ahmad. Jadi ada 7 ya. Jadi kalau punya anak soleh, anaknya sholat, orang tua dapat pahala. Ketika anaknya baca Quran, orang tuanya dapat pahala. Karena apa? Anak itu bagian dari usaha orang tua. Jadi monggo Bapak Ibu sekalian, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Ketika dulu kita mungkin orang tua kita masih hidup, kita kurang berbakti, Allah masih memberikan kesempatan. Ketika orang tua sudah meninggal, kita bisa berbakti. Yaitu dengan apa? 7 cara tadi. Isanya jam berapa, Pak? Berarti masih 8 ya. Baik. Jadi untuk berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal, saya selesaikan, saya tambah sedikitnya. Jadi yang ingin saya tambahkan yaitu salah kaprah mengucapkan semoga husnul khotimah bagi orang yang sudah meninggal. Ini salah kaprahnya. Salah kaprah niku napa to? Salah dianggap bener ngoten nggih. Dulu sudah kita contohkan nggih. Jadi sapi dianggap wedhus. Gara-gara napa? Jadi enten tiyang ngedol sapi teng pasar, pembeli sak pasar ngomongke wedhus. Jadi ketika ngeret sapi, sadyan napa, Pak? Sapi. Sanes, Pak, niku wedhus niku. Sik yakin wong sing digeret kok omah sapi. Digeret melih enten sing tekok melih. Sadyan napa, Pak? Sapi. Niku sanes sapi, Pak, wedhus. Wis mulai ragu. Sapi apa wedhus ya? Kok sing ngomongke sapi, napa wedhus wis loro. Lah ketiga keempat mungkin sampai ke 20 semua mengatakan apa? Wedhus. Lah terakhir sadyan apa, Pak? Wedhus. Sapi dadi wedhus. Gara-gara napa? Kabeh ngomongke wedhus. Ning hakikate sapi. Barang salah dibolan baleni dalam waktu yang lama, sing baleni wong akeh niku dianggep bener. Sebelum saya masuk ke situ, contoh yang sering kita contohkan. Idul Fitri niku diartikan apa? Mesti kembali suci. Idul Fitri. Lah bahasa Indonesia itu ngeten nggih. Bahasa Indonesia itu bahasa muda yang tumbuh menyerap. Lah yang diserap itu banyak, bahasa Arab termasuk bahasa Inggris. Contoh nggih. Jadi wong Jawa niku pinter bahasa Inggris nggih. Problem niku bahasa Jawa napa bahasa Inggris? Bahasa Inggris nggih. Kaya ora ndek problem wae wong kok guyang-guyu. Misalnya bocah kuwi aktif banget. Aktif niku bahasa Inggris napa bahasa Indonesia? Aktif niku saka bahasa Inggris dan seterusnya. Termasuk bahasa Arab. Lah kadang ada yang bahasa Indonesia mirip bahasa Arab. Suci dalam bahasa Indonesia artinya fitri. Suci dalam bahasa Arab bukan fitri, tetapi napa? Fitrah. Berarti kalau kembali suci, meskipun itu salah nggih, kembali suci napa? Idul Fitrah. Tapi jenengan pun nanti mireng, selamat hari raya Idul Fitrah. Dan idun itu artinya hari raya nggih. Nanti bisa dibuka surah Al-Maidah 114 nggih. Jadi waqala Isa bin Maryama, Allahumma anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana idan li awalina wa akhirina nggih. Jadi kan pengikut Nabi Isa niku kan napa nyuwun nggih. Yen kamu nabi betul, mintalah hidangan dari Allah, diturunkan dari langit. Kemudian Nabi Isa berdoa nggih, Allahumma anzil alaina, ya Allah turunkan makanan dari langit nggih. Anzil alaina ma'idatan minas sama takunu lana idan. Karena objek, awalnya kan idun, karena objek jadi napa? Idan. Idan niku napa? Idun niku hari raya. Idul Fitri berarti artinya napa? Hari raya. Fitri itu dari kata al-fitru, karena ketambahan di depan jadi i. Al-fitru yauma tuftirun. Fitri itu adalah hari ketika kalian makan-makan. Berarti napa? Idul Fitri hari raya makan-makan. Sanes kembali suci. Minal aidin wal faizin artinya mohon maaf lahir dan batin. Keng pundi kok mohon maaf lahir dan batin? Minal aidin dari berhari raya, faizun jadi faizin nggih.
Faizun itu apa? Kemenangan. Jadi yang berhari raya, yang berjuang setelah berpuasa 1 bulan, kalau puasanya berhasil diterima oleh Allah, faizun, dia memperoleh kemenangan. Boten kembali napa? Mohon maaf lahir dan batin. Termasuk nggih. Maaf, ketika misalnya kita dapat informasi, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, telah meninggal dunia dengan tenang. Mesti biasanya tambah dengan tenang ya. Kok meninggal dunia dengan tenang ini mesti pripun? Napa tamuetan meninggal dunia mboten tenang napa enten? Semua kan tenang ya. Meninggal dunia dengan tenang disebut namanya. Maka kita biasanya doakan. Salah satu doa niku napa? Semoga husnul khatimah. Lah semoga husnul khatimah kalau kita kembalikan ke ulama salaf, ke Rasulullah tidak pernah. Karena apa? Orang yang meninggal itu sudah pasti su'ul napa husnul. Contoh nggih. Maaf, misalnya enten orang oplosan nggih, ngombe oplosan. Kula ngombe riyen nggih, bismillah. Tapi niki sanes oplosan nggih. Lah misalnya dioplos napa? Kayak bodrek, autan, kecubung, wis pokoknya macam-macam. Bar ngombe oplosan meninggal. Niku suul napa husnul? Misalnya terus semoga husnul khotimah. Kinten-kinten malaikate nesu mboten? Iki ngerti ora to iki? Misalnya sebaliknya, misalnya imam napa sinten bar maos Quran meninggal. Niku suul napa husnul? Genah husnul. Jadi semoga husnul khotimah itu sebenarnya adalah tempatnya sebelum orang meninggal. Tapi yang niki diamal ke mesti nggih dadi geger. Lara ditili sak RT terus didongake muga-muga husnul khotimah ya. Nesu mboten? Sebab napa? Dianggap ndongake cepet. Mergo dereng terbiasa. Wong kita juga durung mati nggih ndonga kok Allahumma ini as'aluka husnal khotimah. Ya Allah aku mohon husnul khotimah. Yen sing ndonga dhewe ora nesu, sing ndongake wong liya nesu. Maka apa? Kalau kita nyontoh Rasulullah dan para salaf, ya sudah kalau napa ada orang meninggal baik husnul maupun su'ul tetap punya dosa nggih. Maka ya doanya ya sudah ucapan takziahnya itu Allahumma gfir lahu atau Allahumma gfir laha. Semoga keluarganya diberi kesabaran dan seterusnya. Tapi nggih niku wau jenenge salah kaprah. Mbok ndonga dawa banget yen durung semoga husnul khotimah niku ketok ya ora lega. Nyun ngapunten, maksiat to kaya ngopo ngger didongake semoga husnul khotimah niku lega kaya-kaya husnul khotimah tenan. Tetapi secara ilmu husnul khotimah itu tempatnya sebelum meninggal. Ya paling tidak kita paham lah. Contoh ngeten. Semenit nggih. Biasanya kan ada kebiasaan. Nggih niku wong nggih sing mati oplosan tadi. MC atau kiyaine kan tetap dipersaksikan nggih. Bapak-bapak, ibu-ibu almarhum niki sae napa sae? Mriki ngeten mboten, Pak? Oh nggih. Terus jangan jawabnya pripun? Misale mati oplosan dipersaksikan. Almarhum niki sae napa sae? Jenengan jawab pripun? Jadi gini, bahaya nggih. Jadi pernah ada orang meninggal dibawa ke makam, sahabat berdiri. Dia orang baik. Maka Rasulullah, kamu nanti menjadi saksi atas ucapanmu. Jadi kalau ada orang yang napa maaf tadi suul khotimah jenengan diminta persaksian sae napa sae jenengan ngendika sae lanjing ben teng mriko dadi harus membuktikan ucapan jenengan. Maka ya kalau seperti itu ya bisa kita ucapkan baik sae tapi tauriyah. Nah ini karena pernah nggih. Ya masyarakatnya mudeng mati oplosan kiai ini nggih. Bapak-bapak ibu-ibu sing sedo niki sae napa sae mendel kabeh. Lah ngerti wong ndek iki matine napa? Meneng wae. Akhirnya nesu kiai ini wis ping 3 ora dijawab. Wis jawaben sik, sae engko tak jelaske. Sae napa sae? Sae, Mbah. Nah, maksudku sae iki bar mati iki wis ora iso mendem. Niku apik napa elek? Nggih sae. Wis ora ganggu to tangga. Niku sae napa elek? Oh sae. Lah, kita tauriah. Kalau terpaksa mengucapkan sae maksudnya napa? Wis ora iso maksiat. Niku berarti apik mboten sae matine nggih. Itu namanya tauriah.
Jadi yen jenengan ngomong elek mesti yo keluargane nglabrak jenengan. Wong ora dikai pilihan kok mung pilihane apa sae napa sae. Jadi ini nggih, semoga husnul khatimah niku tempatnya sebelum orang meninggal. Ini yang bisa kita sampaikan, kurang punya mohon maaf. Aku lu kali hadza fastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.